Iki mohon maaf nih, mohon maaf nih. Teknik rangkaian, teknik umpan, ini sering kali nih, mohon maaf nih ya, mohon maaf sebesar-besarnya. Kata-katanya terkenal bikin rangkaian sengget dan sering kali menyengget. Apakah betul Bang Catur? Iya. Halo guys, selamat sore. Kembali lagi bersama Sharing Fishing. Nah, tepatnya di kolam pancing samudra lagi guys. Jadi seperti itu. Belum ada agenda ke kolam-kolam lain guys, karena jadwalnya masih padat di sini. Oke guys ya, kali ini kita kedatangan termasuk orang yang sering diperbincangan di dunia sosmed guys. Jadi seperti itu. Kali ini kita akan podcast beliau. Kata-katanya namanya si Bogem alias si Catur Priantur gitu guys. Makanya terkenal CPK guys. Kata-katanya ngomongnya si coplek ketek katanya gitu guys. Oke guys, jangan lama-lama, langsung kita samperi beliau. Kita ajak bincang-bincang, kita akan bahas, kita akan cari solusinya. Ada di situ guys. Tanpa direncanakan lagi. Siapa Cak Mul? Woi, Sero. Los, Sero pokoknya. Halo Bang Catur. Halo bos. Ini guys yang namanya Bang Catur guys. Wah, ini orangnya. Bisa berdiri Bang Catur? Wah. Ya bos. Kali ini kita tiba-tiba langsung datang ke kolam mancing Samudra Biru nih. Oke. Mohon maaf nih, kita mau berbincang-bincang, bahas dan ulas nih tentang Bang Catur. Boleh nggak Bang Catur? Monggo. Nah, mau Siap. di sini atau langsung ke sana aja atau cari yang tempat yang enak? Monggo manut. Oke, let's go guys. Sambil kita lihat badannya kan sama-sama besar guys. Yuk, mana yang lebih besar guys? Yuk, let's go. Oke. Monggo, Bang Catur, monggo. Tahu bulat. Nih, ngomong-ngomong, Digoreng dadakan Bang Catur, sebentar ya Bang Catur ya. Tahu bulat guys. Wih, ngeri nih. Bulat terus. Dari tadi bulat aja tuh. Pening kepala ini. Wah. Tadi ada tahu bulat goreng dadaan. Tahu bulat guys, goreng dadaan. Ya. Nih, ngomong-ngomong, bisa dibersihin Pak? Oh ya, mohon maaf ya. Wah, ternyata mentang-mentang kita gede, sama-sama gede guys. Minumnya gede-gede banget ya. Wah, yo. Gak ada yang kecil ya minumnya ya? Ternyata positif guys. Berhubung beliau juga gendut, nggak tahu saya gendut juga nggak ngerti juga ya guys ya. Oke Bang Catur, jangan lama-lama. Siap. Mohon maaf nih, saya tiba di kolam sini kan tadi ada info ada Bang Catur mau berenang. Nah kebetulan langsung sekalian saya langsung datang ke sini. Oke. Boleh merokok ya? Bang Catur merokok? Ya. Nggak merokok guys. Nih tahu bulat guys dari tadi guys. Tahu bulat itu goreng gegeran. Endorse. Nah endorse guys katanya guys. Wah. Jadi gini, betul ya, ini namanya Bang Catur ya? Catur Prianto Kuncir bos. Oh, Catur Priantor Kuncir. Ya. Kenapa kok ada sering kali kok panggilan CPK itu apa itu Bang Catur ya? Sebenarnya CPK itu singkatan dari channel YouTube saya.
Oh, channel YouTube-nya guys, CPK ya. Apa artinya CPK itu ya? Catur Prianto Kuncir. Oh, Catur Prianto apa? Catur Prianto Kuncir. Catur Prianto Kuncir. Bukan itu ya, yang katanya ada sapaan-sapaan yang ngomong yang apa CPK cok beli ketek itu enggak ya? Enggak ya? Itu cuma guruan Oh, cacahan. guruan Sekolah, guys. Bos. Ternyata CPK cok beli ketek itu ternyata guruan. Namanya Ya. sapaan guys. Lama ngeri sekali nih ternyata. Cok beli ketek itu enggak bener guys ya. Ternyata CPK itu adalah Catur Prianto Kuncir. Prianto Kuncir. Ngomong-ngomong, rambutnya dikuncir atau gimana, Bang Catur? Dulu Oh dulu guys. Dulu ya. ya. Dulu gimana? Boleh saya lepas ya, Bang Catur ya? Monggo. Ah, dulu gimana Bang Catur? Dulu itu sempat Sama kopi ya, dua ya Pak ya? dulu sempat kuncir panjang. Kuncir panjang. Ya, berhubung sudah nikah hampir 3 kali. Ayo, Untuk yang nikah 3 ketiga- kali guys. 3 kali, jangan ditiru ya guys ya. Kelakuan seperti ini. Untuk yang ketiga, Lebih 4 aja lebih bagus. Ya, terus. nah ini serius. Iya. Jadi Ah, yang istri pertama, istri kedua untuk kuncir panjang nggak masalah. Untuk yang istri ketiga mintanya request nggak pras. oh dipapras ya. Ya. Oh, karena ada cerita riwayat tentang kucir Priantur ini ada di istri yang nomor 3 guys. Ya, Ada request, bukan orangnya saja guys. Ya. Yang di request, rambutnya juga di request Ya. juga. Oke. Baru dari tadi atau gimana Bang Catur di kolam ini? Baru tadi siang saya Oh, ke sini. tadi siang. Karena setiap hari saya sering main-main ke sini. Oh. Jadi saya anggap kolam Samudra itu sudah kayak seperti saudara. Oh, kayak saudara sendiri Ya. kayak. Oke. Selama ini kan kita lihat di postingan Facebook nih, ya kita kan sering neliti di dunia sosmed yang berbentuk Facebook. Ya. Sering kali ini Mas Catur ini dapatnya itu meronjot lah. Kemarin guys, kami di DM orang, bos saya mintakan review atau spill si namanya Bang Catur ini. Makanya kita sempatkan untuk podcast beliau di acara sharing fishing. Kita bahas dan kita ulas beliau ini. Yang punya sharing fishing sampai lupa guys. Oke, Bang Catur. Oke, siap. Jadi gini Bang Catur, ini dominan apa ya Bang Catur ya? Sering kali kok cari ikan itu di mana-mana kolam ini Bang Catur. Dulunya kata-katanya ini sering sebelumnya mancing itu mancing di tambak, betul nggak Mas Catur? Oke. Mohon maaf nih, oke ya. Oke nih, ini kita cari pengalamannya Mas Catur bisa terkenal di dunia sosmed, di kalangan Facebook ya. Dan beliau ini juga punya YouTube juga ya. Ya. YouTube juga. YouTube-nya ini namanya apa, Bang Catur? Catur Prianto Kuncir. Catur Prianto Kuncir. Nah, tapi sering aktif di dunia sosmed yang berbentuk Facebook guys. Di mana-mana tempat itu sering dia postingnya hasil mancing yang banyak-banyak. Kita tidak mau kepo yang namanya dapatnya banyak-banyak guys, tapi ada 3 problem yang harus kami ulas di Mas Catur ini guys. Seperti itu guys. Mari kita tanya-tanya ke beliau biar dia bisa menjelaskan ke publik, intinya di situ ya guys ya. Mas Catur, kita kembali lagi ke sharing fishing nih. Ya. Mas Catur sebelumnya mancing itu apa emang dari awal kecil udah suka mancing atau baru-baru ini mancing atau gimana pengalamannya Mas Catur di dunia fishing? Oke, saya jawab ya guys. Ya. Sebenarnya saya dilahirkan dari keluarga pemancing. Oh, dilahirkan dari keluarga Dari pemancing. keluarga pemancing. Iya. Bapak saya almarhum itu yang mengajari saya dan kakak saya juga yang laki-laki. Beliau berburu semua di ayah saya itu pemancing semua. Jadi nggak menutup kemungkinan anak-anaknya semua itu hobi mancing ya. Mancing, Hobi ya. mancing guys. Maksudnya hobi yang positif gitu. Mancing ya. Jadi untuk kalangan kita keluarga dari ayah saya itu Almarhum ya ini ya. almarhum Ayahnya almarhum guys. di 2017. Nah itu semua teknik dari mulai
setel rangkaian diajari dari kecil itu sudah tahu semua, kecuali pelajaran tentang Asian. Oh, Kalau Asian kita masih bergelut di 2011-2008 lah. Oh, 2011. Kalau kecil itu masih teknik rangkaian, teknik umpan, itu ayahanda saya itu mengajari seperti itu. Oh, oke. Ini kita sharing fishing ini kan sudah pernah podcast nih sama para angler nih. Oke. Nah, dari 2 angler kita sudah pernah podcast nih ya. Ketiga kalinya ke Mas Catur. Oke. Nah, ini beda nih bahasanya Mas Catur. Ya. Kalau tentang beliau ini kan pengalamannya karena sudah turun temurun ya guys ya. Mulai dari almarhum ayahnya sampai kakak-kakaknya, saudara-saudaranya, hobinya di mancing. Jadi seperti itu. Ngomong-ngomong Mas Catur ya, ini kemarin kita kan sering bahas nih masalah tutorial untuk rangkaian, Ya. masalah teknik dan pewarnaan. Kopinya datang Mas Catur. Siap. Minum dulu lebih enak. Ya, Mantap. untuk ini tolong di ya Pak De ya, disobek semua ya Pak De ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, sering kali nih ya Mas Catur ya yang jadi perbincangan para dunia fishing itu tempatnya areanya spotnya itu sering kali diperbincangkan di kolam harian. Ya. Tapi kalau untuk di kolam liar atau di laut, di tambak ini kan sering tidak diperbincangkan, tapi yang diperbincangkan dapatnya banyak, terus bagaimana caranya. Nah, berhubung nih Mas Catur ini sering review atau posting di dunia sosmed yang berbentuk di Facebook, kita lihat sering kali mainnya ada di kolam-kolam nih Mas Catur. Nah, ini kalau tentang bahasan 2 orang yang ke podcast nih ya, masalah kayak sengget, masalah kayak apa namanya nih dapatnya banyak. Menurut Bang Catur itu dari mana ya Bang Catur? Oke. Dapatnya kok bisa banyak seperti itu Mas Catur ya? Ya. Diminum dulu biar nggak ini dulu. Ya. Ya. Biar nggak tegel dulu guys ya. Ini masih babak pertama ini guys. Belum gitu. Tunggu aja ya guys ya. Sering di sini. Jangan lupa untuk CPK itu wah guys ya, bukan cok beli ketek ya guys ya, tapi itu CPK kuncer catur lah intinya gitu lah, kuncer catur lah ya. Oke, bisa dijelaskan. Gini. Sebentar. Sebelum lanjut, mending kita pindah yuk. Banyak suara motor lewat. Oke, siap. Dari mana? Kita mohon maaf nih karena kameramen kita terlalu banyak kebisingan di jalan, Bang Catur. Mungkin kita bisa pindah ke area yang sangat bising atau yang sangat senjam gitu. Bisa ya Bang Catur ya? Oke. Break dulu ya. Break dulu ya kameramen ya. Kita lanjutkan podcast sama Bang Catur di sana atau di sana ya. Ya, dikasih sana ya. Boleh. Agak melintang-lintang sedikit, guys. Makanya durasinya nanti agak panjang, tapi jangan lupa seru. Ingat ya, CPK cupli ketek tidak benar. Jangan lupa subscribe, guys. Ya, jangan Sharing lupa. fishing. Ya. Oke, ayo mari. Kopi. Ini gunung situ. Ya namanya kita sharing fishing jalan-jalan, guys. Tapi kita punya kantornya, guys. Jangan khawatir, semua sudah dipersiapkan. Jadi seperti itu. Nah, ini Bang Catur bukan CPK loh, guys ya. Kita punya episode ini panjang sekali, guys. Jadi kontennya nggak begitu sering upload ya, guys ya, karena diamati dulu pertanyaan-pertanyaan yang di sharing fishing ini, guys. Kita mungkin ambil yang titik akuratnya, jadi biar tidak salah untuk podcast atau berbincang-bincang sama beliau lah, guys ya. Jadi gini, guys, ngomong-ngomong sekali lagi kita mohon maaf dari sharing fishing karena sharing fishing ini emang tujuannya hanya membahas, mengulas dan kasih solusi. Bagaimana yang tepat, yang tadinya di sana, habis di sana pindah ke sini, guys. Dan nanti Bang Catur pun juga
kami undang di kantor kami khusus untuk sharing fishing. Dan kami hanya di lokasi ini cari-cari info dulu. Kalau emang benar-benar valid, beliau jawabnya ya, berekomendasi sama kita, bersinkron sama kita, baru kita ajak ke kantor kita berbincang-bincang tentang beliau ini. Seperti itu ya guys ya. Oke guys, kita lanjutkan dari mana tadi sampai mana tadi, Bang Catur? Mengenai pemancing yang dapat Bisa ngadep ke kameramen, Bang Catur? ya, mengenai pemancing yang dapat lonjot-lonjot ya. Iya. Nah, jadi gini ya guys, untuk masalah mancing keronjot itu, semua kan pemancing kan seharusnya kan tahu teknik. Kalau pribadi saya tahu teknik. Oh, Jadi, teknik ya. iya, Sorry guys, bentar, Iya. Bang Catur nih ya. Ya, Menurut Bang Catur ini orang-orang mancing ini semua harus tahu teknik ya, tahu. bukan termasuk umpan ya? Bisa termasuk juga teknik. Oh, umpan itu termasuk teknik juga? Teknik. Oh, ternyata umpan termasuk teknik dulur. Ya. Yuk, lanjut Bang Catur. Jadi orang mancing itu kalau versinya CPK pancing ya, Iya. nggak harus mengandalkan umpan saja. Oh, Karena mengandalkan umpan saja. kita butuh teknik juga. Termasuk teknik umpan, teknik rangkaian, teknik segala macam biar bisa ngeronjot. Jadi itu. Jadi nggak harus mengandalkan si satu kolam pakai umpan ini saja, nggak bisa. Oh, Nggak bisa. harus menyesuaikan karakter rangkaian, teknik rangkaian dan teknik umpan, Ya, seperti itu guys. itu. Oke, lanjut Bang Catur. Jadi untuk teknik itu ada beda-beda guys. Hmm. Jadi kalau dari segi saya itu semua teknik saya pakai. Oh, teknik semua pakai ya. Jadi kenapa? meraba-meraba gitu ya. Betul. Sebentar. Oke, guys. Kata Mas Catur ini semua itu tergantung dari teknik umpan dan teknik rangkaian. Kembali ke sharing fishing ya, guys ya. Ngomong-ngomong nih, Bang Catur, Ya. di stop dulu, jangan dibahas untuk pengalaman teknik atau rangkaian dulu. Oke. Jadi seperti itu ya. Kita kembali ke pengalaman jenengan. Oke. Apakah betul Mas Catur selaku turun temurun ya dari hobi fishing ini tadi ya, selama mancing ini apa langsung bisa mancing atau langsung dapatnya banyak-banyak, atau pernah boncos seperti podcast sebelum-sebelumnya, atau sudah pernah langsung hobi pintar mancing juga Ya. seperti itu? Bisa Ini. dijelaskan di pemirsa? Kalau dari pengalaman saya mulai dari awal mancing jelas otomatis boncos. Oh, ternyata boncos juga guys. Boncos. Dari 3 podcast semua pengalaman boncos pasti ada guys ya. Pasti. Ya. Nah, dari pengalaman boncos dulu itu berapa kali boncos, atau mulai tahun berapa beliau mancing dikenal di dunia permancingan? Gini, kalau masalah boncos, saya itu selalu boncos, walaupun dari mulai kecil sampai sekarang pun masih boncos. Oh, masih boncos ya? Boncos, gini, boncosnya dalam arti gini, kalau kolam pancing yang belum saya pernah datangi, Nah, ini ingat ya. guys ya. kalau kolam pancing yang belum saya pernah datangi, terus saya mancing di situ, saya pasti boncos. Oh, jadi gini guys, Mas Catur ini sering mancing dimanapun tempat. Setiap pengalaman beliau mancing dimanapun tempat yang belum pernah dia pancingi, sampai hari detik ini juga pasti boncos guys. Boncos dalam arti bahasa Indonesianya tidak dapat sama Zong. sekali, zong. Jadi seperti itu. Nah, ini ngomong-ngomong nih Mas Catur, dari manapun kolam nih, kembali lagi nih ke pengalamannya Mas Catur dan kenal di dunia permancingan nih. Ngomong-ngomong Mas Catur ini sudah berapa lama untuk kenal dunia mancing ini, Mas Catur? Dari mulai kelas 6 SD saya sudah dikasih pegang joran sama ayah. Oh, dari mulai 6 SD sampai sekarang Hari ini ya. ini, ya. Jadi kalau dihitung itu berapa tahun ya Mas Catur ya? Ya kurang lebih sekitar hampir 25 tahun. 25 tahun guys. Bayangkan, 25 mulai dari 6 SD sampai hari ini, berarti jadi Mas Catur ini tua juga ya. Sudah 40 guys. 40 guys, kayak anak jaga guys ya. Apa gara-gara itu tadi guys ya, sapaan dari CPK itu tadi ya. Mungkin nggak perlu dibahas lah artinya ya, CPK itu apa artinya gitu loh guys ya. Kita kan cuman ya itulah katanya orang-orang, katanya sih CPK itu copliket keceplosan. Sorry guys, sorry. Ya oke, dari 25 tahun nih, dari 25 tahun ternyata guys sampai hari ini detik ini juga guys, ternyata beliau
masih tetap boncos. Boncos dalam arti zong, tidak dapat ikan. Itu pun kalau kolam yang baru dikenal atau baru dijamah, baru mancing. Kok bisa begitu? Pertanyaannya bagaimana itu, Mas Catur? Bisa dijelaskan di pemirsa? Jadi gini, kenapa saya zong di kolam baru? Karena setiap kolam Di ngopi dulu ya. Sambil ngopi guys ya, sambil pun juga kita berbincang-bincang ya. Mantap guys. Oke, lanjut Bang Catur. Jadi gini, kenapa saya setiap di kolam baru selalu zong? Karena satu, kita nggak tahu karakter kolam tersebut. Kita Jadi nggak tahu karakter kolam tersebut, berarti belum tahu medan guys. Belum tahu medan guys ya. Ikannya itu diambil dengan teknik, kita kembali lagi ke teknik ya. Kita kembali ke teknik. Kita ngambil ikannya itu dengan teknik teleseran atau teknik renteng atau teknik pelampungan. Oh, ternyata teknik banyak juga ya di Banyak. dunia mancing ya, Iya. Bang Catur ya. Jadi kita nggak tahu. Kalau urusan zong itu pasti zong. Ya, kalau pertama kali di kolam yang baru bagi saya, itu saya pastikan zong karena kita nggak tahu ikan ini bisa diambil dengan cara teknik teleseran, renteng atau pelampungan. Nah, ini ngomong-ngomong kembali ke teknik ini, ternyata teknik pemancing itu bukan cuma hanya 1-2 gitu ya, banyak sekali ya. Banyak sekali. Untuk teknik yang begitu banyak, kita kembali ke aturan atau di medan atau spot di kolam pancing nih ya. Kita bahasnya ada di kolam pancing nih. Ya. Sharing fishing ini bertujuan untuk sementara ini kan ke kolam pancing nih. Ya. Ada nih aturan yang namanya dimanapun tempat kolam nih ya Bang Catur ya. Untuk aturan yang ditentukan oleh kolam nih. Berhubung tentuan aturan kolam, sedangkan Bang Catur punya banyak teknik guys. Nah, menurut Bang Catur ini aturan kolam ini biasanya kan ada satu nih. Kadang 1 joran 3 mata kail, ada yang 2 mata kail, kan gitu ya. Bisa disebutkan untuk penjelasan teknik rangkaian itu macam-macam ya Bang Catur ya. Bisa dijelaskan di pemirsa? Untuk teknik rangkaian itu beda-beda guys. Aturan setiap kolam itu beda-beda. Ada yang mengeluarkan teknik rangkaian mata kail isi 5. Isi 5 ya. Ada yang tekniknya rangkaian mata kail isi 3. Ada kan beda-beda. Itu semua kembali ke pihak kolamnya guys. Gitu. Aturan ya, kembali ke aturan. Jadi kita pemancing hanya mengikuti aturan sesuai dengan peraturan kolam. Tapi kan teknik untuk semua itu bisa dirangkai dengan kita sendiri. Gitu. Caranya gimana? Terus naruh ukuran berapa? Itu termasuk teknik semua. Gitu. Berarti untuk masalah teknik nanti bisa teknik itu berdasarkan untuk kemampuan kita atau pakai inisiatif kita atau emang sengaja untuk kayak gimana gitu menurut Bang Catur? Kalau teknik itu saya rasa kemampuan yang dimiliki pemancing harus punya. Harus bisa ya? Harus bisa. Kalau pemancing yang monoton, saya rasa itu dapatnya ya cuma sekedar itu aja. Nggak sampai ngeronjot. Tapi kalau yang punya skill dan teknik besar banyak, itu kemungkinan bisa ngeronjot. Bisa ngeronjot guys. Berarti kita harus intinya guys ya, mancing itu harus tahu tekniknya untuk rangkaian. Lah kita kembali tekniknya ke rangkaian, kembali lagi yang dibahas dari awal tadi guys ya. Kita imbangkan Mas Catur, untuk rangkaian kan sudah kita bahas nih ya. Nah itu kan tergantung inisiatif kita dan pinter-pinter ngatur teknik rangkaian kita ya. Nggak perlu diperpanjang lebar. Untuk tekniknya nanti kita bahas langsung di kantor. Siap. Sharing fishing. Lah ngomong-ngomong lagi, untuk teknik umpan yang seperti gimana Bang Catur? Sekarang saya bicara masalah teknik umpan. Ya. Setiap angler itu teknik umpan beda-beda. Semua angler ini dalam arti semua peserta mancing ya, pemancing ya. Semua pemancing ini punya teknik umpan berbeda-beda guys. Teknik umpannya seperti apa ini Bang Catur? Kalau ada angler yang biasanya itu satu action ya dipakai itu aja. Satu kolam ya itu aja actionnya. Nah ini guys, ini kembali lagi nih. Ini kayaknya agak panjang sedikit nih guys untuk penjelasan dari Bang Catur ini. Ini kita kan ngomong teknik ini ya, teknik umpan. Sebenarnya teknik ini kan bertujuannya kan untuk cara membuatnya dan cara memasangnya, itu kan namanya teknik guys ya. Tapi ini ada menyangkut masalah kayak esen, kita kembalikan ke
bahan dasarnya untuk pembuatan teknik umpan ya. Ya. Selama ini ya Bang Catur ya, kami lihat di dunia sosmed ini ada yang viral nih ya. Seringkali ada 3 atau 2 produk yang selalu dipakai para pemancing nih, utamanya ini ya. Mulai dari 3 ya Bang Catur ya, mulai dari cacing, terus ada pelet, terus ada pun acian. Acian tuh kayak kanji, kemarin tutorial sudah dijelaskan di part 1 atau video pertamanya di sharing fishing ya. Jadi seperti itu guys. Kita kembali lagi sharing fishing ke Mas Catur. Ini teknik untuk umpan nih ya Mas Catur ini. Teknik umpan ini diawali dari apa dulu Mas Catur? Bisa dijelaskan di pemirsa? Kalau teknik umpan itu, Mm-mm. kalau saya dari pribadi CPK pancing ya, Iya, CPK pancing. itu kalau targetnya misalkan yang targetnya paling sulit ikan patin lah. Oh, ikan targetnya patin itu- paling sulit ikan patin Ikan guys. patin itu paling sulit. Karakternya ikan yang paling sulit dipancing itu ikan patin. Oke, kita bahas bentar ya, saya potong dulu ya, Bang Catur ya. Kita sekarang ini kita berbincang-bincang antara pembahasan solusi untuk ikan patin guys. Kalau Ya. ikan-ikan lain mungkin bisa dikategorikan sangat mudah lah guys ya, karena predator yang sangat betul-betul agresif kayak makan cacing, pelet, berbentuk seperti itu. Nah, ini kita kembali ke dominan, ke sasaran target yang selama beliau mancing ini ternyata kita bahas di ikan patin. Ya. Nah, ikan patin, kembali ke ikan patin nih Bang Catur. Selama ini banyak orang nih yang cari ikan patin tapi seringkali boncos yang terutama, dan yang kedua kok susah sekali cari ikan patin. Terus yang ketiga ini kok kenapa ikan patin ini kata-katanya ada jam makannya. Terus ada pun juga banyak problem lah untuk satu ekor ikan ini yang sifatnya tergolong predator apa tidak menurutnya Mas Catur? Tidak predator. Oh, tidak predator. Tapi kata-katanya si kemarin podcast di video pertama itu kata-katanya ya ini duri tajam ya, katanya duri tajam. Pantu kronoloni. Apa itu ngomong pantu kronoloni? Apa itu yang ngomong bergerombol itu? Kalau bergerombol ya, tapi Apa namanya itu ya namanya? Iya, bergerombol. Apa namanya? Pantu kronoloni. Apa itu yang disebut kemarin itu apa ya? Patin berkoloni. Oh, patin berkoloni. Betul ya itu ya menurut Ya, Mas kalau Catur itu ya. memang. Oh, ternyata betul guys. Patin berkoloni. Nggak tahu itu apalah, yang penting kita apa bahas yang seadanya ada, setepatnya aja gitu ya guys. Yuk kembali lagi ke tutorial untuk bahas teknik umpan. Bisa dijelaskan ke Oke, kalau untuk pemirsa? umpan itu yang saya pakai sendiri ya. Yang saya pakai sendiri itu Ini versinya Mas Catur ya. ya, Ini versinya dia sendiri guys. Jadi biar tahu nanti pas lihat di Facebooknya juga punya YouTube ya. Ya. Di YouTube-nya juga bisa dilihat-lihat, nanti ada versinya dia seperti apa. Ya. Kita pun juga belum tahu Mas Catur ini siapa, orangnya gimana, hari-harinya gimana, tentang mancingnya gimana. Dari sharing fishing emang belum tahu. Makanya kita bahas ulas di sharing fishing ini. Lanjut kembali ke teknik. Untuk masalah teknik umpan sendiri itu kalau dari CPK ya, itu kita itu mengandalkan yang namanya suntikan guys. Perlu digarisbawahi ya, kita mancing khusus patin itu ya harus diutamakan suntikan. Karena apa? Untuk action, Mohon itu maaf, ya, mohon untuk maaf. action. Sebentar dulu. Ya. Suntikan nih guys ya, bagi pemula-pemula, untuk para pemancing yang belum tahu suntikan, jangan dianggap itu suntikan kayak mana gitu, jangan ya guys ya. Ya, oke. Bisa dijelaskan untuk suntikan itu emang suntikan buat dokter atau suntikan buat umpan atau apa Ya, gitu? suntikan itu ialah penambahan aroma action. Oh, campuran guys, dicampur Campuran, ya, dicampur campuran. ya. Ini Ya. campuran ya, oke, campuran. Jadi satu action Mm-mm. ya, ini untuk khususnya pecinta patin lover ya. Iya. Satu action itu tidak bisa dibuat ke seluruh kolam. Oh. Ingat. Satu action tidak bisa dibuat ke seluruh kolam. Kenapa kita pakai produk action 1? Kalau bisa dapat ikan di kolam-kolam lain, itu harus punya yang namanya suntikan. Kembali lagi campuran guys ya, bukan Campuran, suntikan ya, campuran. campuran. Kalau
kata bahasa dari pemancing itu namanya suntikan. Oh, suntikan. Bahasa Ya. angler yang sehari-harinya mungkin suntikan guys ya, Ya. bagi orang awam-awam yang baru mengenal dunia fishing, karena satu esen bukan satu esen saja, harus ada campurannya. Mungkin campurannya telur, nasi goreng, nasi asam gitu, enggak ya? Enggak ya? Enggak. Enggak bisa dijelaskan Enggak. campurannya apa gitu ya. Jadi Kembali ke sharing fishing. ya, jadi gini, untuk kita buat aci misalkan, ongol-ongol atau aci, Ongol-ongol atau aci. Nah, Jadi cenil. cenil. Itu kalau kita sudah buat, ketika durasi kita 2 jam nggak makan, itu baru kita tambahi suntikan atau aroma tambahan namanya. Oke. Itu buat mendobrak patin bisa makan. Itu juga termasuk teknik, guys. Oke guys, Gitu. kami akan jelaskan di nanti, mungkin kita akan jelaskan di kantor sharing fishing. Mungkin di sini kurang banyak atau kurang untuk tutorialkan atau menjelaskan dari beliau ini. Jadi gini guys, intinya intinya beliau ini menyarankan versinya dia untuk tutorial atau teknik umpan. Jadi jangan beracuan dengan esen 1 guys, Betul. harus ada campurannya. Nah, pembuatan esen itu juga ada kanji guys ya, tepung kanji atau tepung tapioka guys. Nah, di situ dikasih air kayak kemarin ya guys, kasih air, nanti dikasih esen, ada campurannya ini, itu, ini, terus dimasak berapa durasi lama, berapa menit. Kita langsung praktekkan di kolam dari durasi 2 jam. Kalau jika esen atau umpan yang kita buat tadi dari durasi 2 jam tidak makan, maka beliau sarankan untuk bikin lagi gitu ya. Nggak bikin lagi. Oh, enggak bikin kita lagi tambahi guys. aroma suntikan Oh, kita tambahan. tambahin loh. Ngomong-ngomong, kalau sudah selesai menjadi kayak tadi cenil, Aci. bulat dan lain-lain itu ya, apa bisa itu langsung ditambah itu ya? Ya itu teknik saya. Oh, ternyata kita harus bongkar ini guys. Ini yang penting guys ya. Ingat-ingat guys ya, barang yang sudah jadi beliau langsung kelola lagi. Ini Ya. yang susah dan jarang-jarang sekali diketahui orang guys. Kok bisa seperti itu ya Bang Catur ya? Kok bisa ya? Karena kanji ini kalau sudah mencampur sebuah aci yang kemarin di video pertama itu bisa dilihat guys. Iya. Tutorial tentang duri tajam itu ya. Ini beda lagi versinya guys. Kalau si duri tajam kemarin kita lihat dari di 25 tetes sama 15 tetes guys. Akhirnya jadinya seperti ini. Tapi beliau ini guys, beda cerita guys. Kalau dari durasi 2 jam, maka yang sudah jadi bahan jadi ini tadi guys, bisa dikelola lagi guys ya. Ini luar biasa yang harus Anda tahu dan harus pelajari. Barangkali dia salah, kita hujat bareng-bareng. Siap. CPK itu guys ya. Yuk, mari dijelaskan. Ini ya untuk ajian yang sudah jadi. Kenapa teknik saya yang ajian sudah jadi itu kita menjurus berpengalaman di kolam pancing lomba. Saya kan dulu Sebentar nih. pancing lomba. Iya, sering kali nih guys. Bang Catur setiap menjelaskan pasti kepotong untuk panjangnya ya. Nggak apa-apa Bang Catur, yang namanya sharing fishing ini emang kan saling tuker Ya. pendapat, jadi Boleh, seperti boleh. itu. Ini barusan ada ngomong jurus guys. Kira-kira pakai jurus apa ya Bang Catur ya? Jadi jurus ini ya, pakai Ya. jurus ini. Jurusnya jurus apa ini Bang Catur? Ya untuk masalah suntikan tadi jurusnya itu Oh. sebenarnya ini nggak mau saya bongkar karena ini ilmu saya pribadi. Oh, ilmu, ternyata pakai jurus Eh, bertujuan ke ilmu lagi, ke ya, pengalaman dan pengalaman pencarian lagi. dan lain-lain. Ya. Oke, Bang Catur, kita lanjut langsung Bang Catur. Jadi nggak harus misalkan acian yang sudah jadi, Iya, terus aciannya sudah jadi. nggak makan, terus kita suntik bikin aci lagi, itu terlalu boros di esen. Jadi sebaiknya kalau sudah bikin aci dan jadi sekitar 2 jam nggak makan, aci itu diambil plastiknya setengah, dimasukkan ke plastik lain, Heeh. ya dikasih tetesan suntikan tadi. Oh. Itu yang ini masih normal, masih natural esen, yang ini sudah ada suntikan. Iya. Kalau iya. ini suntikan 2 jam nggak makan, yang natural ini kita ambil lagi setengahnya lagi, kita suntik lagi ke aroma yang lain. Oh, jadi ibarat kata gini guys, yang bahan sudah jadi, umpan yang sudah jadi, kita siap harus 3 kantong guys. Ya. Dari satu esen yang tadi kita pindah sedikit, kita campurin dengan tetesan apa, Ya. Ya. baru nanti caranya digunyuk-gunyuk gini Betul. atau digunyuk-gunyuk gini, Betul. habis itu
harus menunggu atau langsung dipakai? Udah langsung dipakai. Langsung dipakai guys. Jadi Langsung nggak boros ke dipakai. esen utama. Oh, langsung dipakai baru dilempar. Dari misalkan nih, Ya. dari Mas Catur, setiap perjalanan mulai dipindah sampai 10 kali nih, barangkali. Kira-kira kalau nggak makan menurut Mas Catur gimana? Saya rasa nggak mungkin nggak makan. Oh, saya rasa mungkin nggak makan nih. guys. Karena saya punya 7 aroma suntikan yang selalu saya bawa. Oh, bisa dijelaskan atau boleh dijelaskan atau tidak? Boleh. Oh, boleh ternyata. Kalau suntikan itu semua sudah saya share sebenarnya di YouTube saya. Oh, di YouTube. Ini bahas antara YouTube ya, guys ya. Ya. Oke, terus Bang Catur. Untuk suntikan 7 aroma itu ada aroma usar, aroma nilam, serai, almond, akasia, tenggiri atau kepiting dan melati. Oh, ternyata banyak sekali guys 7. campurannya. Dari 7 aroma. campurannya seperti ini itu beliau ini bikin atau produk lain atau dan lain-lain atau beli atau apa ya? Kita nggak nama produk ya. Ya. Yang penting itu dari temen atau dari bikin sendiri atau gimana? Untuk suntikan kita beli biang. Oh, untuk suntikan kita beli biang. Biang. Ya. Jadi yang sudah jadi guys. Betul. Jadi kalau sudah jadi baru ke esen kita dominan apa ya baru disuntik yang Betul. bahan sudah jadi beli, intinya di situ guys. Nah, terus Bang Catur selama pengalaman dari tutorial atau teknik umpan tadi selama Bang Catur 25 tahun ini langsung pertama seperti dulu seperti ini apa baru-baru aja untuk kenal teknik umpan? Kalau kenal teknik umpan saya rasa di 2010 saya udah kenal teknik. Oh, jadi mulai dari teknik umpan sampai rangkaian, kalau rangkaian dari turun temurun dulu ya. Kalau Rangkaian turun temurun guys. Tapi kalau untuk mencari dominan suntikan atau campuran guys, itu mulai dari 2010 sampai 2023 berarti ya hampir mau 13 tahun. 13 tahunan guys. Jadi seperti itu guys. Ya kembali lagi nih ke sharing fishing. Kalau itu selama Mas Catur untuk pakai tutorial itu atau teknik itu selama ini dapat atau enggak Bang Catur? Selalu dapat. Selalu dapat. Selalu dapat. Oh, rahasianya dapat ngeronjot itu ya seperti itu ya Bang Catur? Iya, betul. Oke. Dengan suntikan. Dengan suntikan. Kami tidak menjelaskan dulu untuk video ini dilanjutkan di sini tidak guys. Nanti Bang Catur kita undang ke kantor sharing fishing untuk menjelaskan, kita ulas, kita usut apa itu suntikan dari 7 jenis dan tutorial atau teknik umpan dan rangkaian tadi. Kita belum bisa ulas hari ini juga. Kita kan baru kenal dan baru tahu Bang Catur di sini, mungkin kita takut ganggu takut ganggu beliau ini sedang apa tak apa kan gitu. Kita nggak lama-lama, emang kita dari sharing fishing tujuannya emang cari angler yang betul-betul viral, kita ajak podcast ke kantor kami. Makanya dari pengalaman kita jelaskan sesingkat-singkat mungkin, baru berapa kalinya nanti kita undang ke kantor kami. Terus Bang Catur nih ngomong-ngomong nih ya, saya ganggu nggak posisi saya datang di kolam sini buat aktivitasnya Bang Catur? Enggak. Oh enggak guys. Di sini gini Bang Catur, sekali lagi saya kan masih banyak ini yang perlu saya bahas dan saya perlu ulas nih sama Bang Catur nih. Kira-kira Bang Catur bersedia nggak podcast di kantor sharing fishing kami? Bersedia nggak Bang Catur? Monggo. Oke, ternyata bersedia guys. Jos, kita ajak dia ke kantor sharing fishing nih. Nah, sekali lagi mohon maaf nih ya. Sekali lagi mohon maaf nih ya guys ya. Mohon maaf. Apakah betul nih Bang Catur ya, mulai dari teknik rangkaian, teknik umpan, ini sering kali nih, mohon maaf sebesar-besarnya, sering kali nih ya, dari 2 teknik itu Bang Catur kata-katanya apakah benar si beliau ini tukang nyengget?